silakan duduk dulu. Duduk dulu. Ya, sudah kenal saya? Belum. Udah ya. Saya Arlia murid ibu di mana? Sisma. Oke. 20 tahun yang lalu ya. Baru ketemu. Masih jahiliyah ya. Ya, oke. Ya. Biar perkenalan saya buka masker biar kita kelihatan ya. Nah, kenalkan saya namanya Desri Salib ya, sama dulu berliku-liku dari Akper Sisma di Akper Harum ya, Akper Antariksa, dan terakhir sekarang saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi di seksi mutu dan akreditasi. Ya, kalau ada yang di Kabupaten Bekasi dan bekerja di Puskesmas mungkin kenal dengan saya ya. Nah, karena saya muter-muter 46 puskes di Kabupaten Bekasi. Nah, saya di sini karena PNS ya, sini hanya sebagai dosen tidak tetap. Dosen tetap Stikes Abdi Nusantara, tapi bukan karyawan tetap Abdi Nusantara. Jadi hanya datang untuk ngajar, nguji gitu. Ya, tadi saya diminta sore kemarin diminta ngajar oleh Bu Eli tentang OSCE karena praktek imunisasi dan antropometri. Karena katanya minggu depan mau ujian ya. Iya. Nah, saya kenapa buru-buru? Karena saya harus ke kantor gitu ya. Nah, tadi Putri kan beliau staf dan dosen tetap di sini ngalah gitu ya. Makanya kok kita lagi tadi kok Putri masuk gitu ya. Jadi saya harus jelaskan biar nggak miskomunikasi ya. Karena saya hanya bisa ngajar itu hanya Sabtu atau sore gitu ya. Ini pagi karena nggak ada orang yang mau bisa masuk sore pagi. Mau nggak mau ya, habis dari sini saya ke kantor. Nah, mungkin itu saja perkenalannya, dan kita sekarang adalah mau melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu untuk melihat perkembangan fisik dari bayi, ya kan? Nah, yang di antropometri itu untuk bayi ya dan anak ya. Kalau sudah jadi anak atau balita cukup berat badan dan tinggi badan. Tetapi kalau udah bayi itu sampai umur 1 tahun itu semuanya lingkar lengan, lingkar dada, dan lingkar kepala ya. Mungkin semuanya teman-teman sudah tahu. Tinggi badan dan berat badan itu untuk perkembangan, lingkar kepala untuk mencurigai adanya hidrosepalus ya kan, sedangkan lingkar dada untuk mengetahui ada perubahan atau perkembangan dengan fungsi paru-paru ya kan. Nah, itu tujuannya kita melakukan antropometri pada bayi ya. Kita lihat dulu ya, ini bayi ya. Nanti dia datang dengan ibunya dan ibu itu akan bawa buku KMS ya. Nanti hasilnya akan kita input di buku KMS. Ini adalah timbangan yang kita sebut dengan timbangan apa namanya? Timbangan bayi ya, timbangan bayi ya. Ini harus dalam angka 0 ya. Nah, dan ini adalah alat ukur tinggi badan. Nah, untuk bayi yang belum bisa berdiri ya, itu kita pakai yang ini ya. Kepalanya di sini ya, mentok, dan kakinya ke sini, dan yang kita ukur bukan jari tetapi adalah tumit ya, tumit dan kakinya. Nah, nanti kita tempelkan. Nah, ini untuk tinggi badan. Setelah itu berat badan, tinggi badan. Habis itu kita akan ukur lingkar kepala ya. Lingkar kepala yang kita ukur adalah melingkar seperti ini di atas dari kedua kuping langsung ke jidat ya. Nah, setelah itu kita langsung turun, yaitu lingkar dada. Nanti saya akan praktekkan di bawah keteknya, di atas puting ya gitu. Dan setelah itu baru kita ke lingkar lengan. Yang kita ini ada untuk bayi dan ini ada untuk ibu-ibu. Nah, kita pakai yang bayi ya. Yang bayi seperti ini. Kita masukkan ke lengan sebelah kiri ya. Kenapa? Karena lengan sebelah kanan itu sering digerakkan, akan terjadi perubahan katanya, walaupun
hanya 0,00 gitu ya. Nah gitu. Lingkar kiri yang kita masukkan nanti itu adalah lingkar lengan ya. Itu saja ya. Kalau di buku daftar tilik Anda itu urutannya adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar dada ya. Kalau saya ngajarkan itu praktisnya. Kenapa praktisnya? Saya adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada. Karena alatnya ini aja. Kalau kita pakai lingkar kepala, habis itu kita berhenti, lingkar lengan, tuh habis ambil lagi lingkar dada. Kepala ini dua kali kita angkat, ya kan? Ya. Jadi itu kalau sekiranya ditanya, Anda silakan bisa jawab ya. Kenapa habis lingkar kepala ke lingkar dada? Oke, nggak 2 kali kita mau angkat dada. Oke, udah ya. Ya kita lanjutkan. Bu nih Bu. Duduk. Ini persiapannya, alatnya, dan ibunya datang. Kita berada di poli kayak KBK atau poli anak. Oke, Bu, selamat. Persiapan alat udah ya. Ya, timbang berat badan, ulang lagi ya. Oh, jadi dari awal ya. Dari kita melakukan tindakan itu ada 3, fase orientasi atau fase persiapan, fase kerja, dan fase terminasi. Fase persiapan ini adalah persiapan alat, yaitu timbang berat badan, tinggi badan, alat untuk mengukur lingkar kepala, lingkar dada, dan alat untuk mengukur wilayah. Ini adalah persiapan alat. Sekarang persiapan kita sebagai petugas, ya, cuci tangan, pakai gaun, masker, ya, nggak usah pakai handscoon, ya. Nah sekarang kita ke pasien, ya. Selamat pagi Bu, kenalan saya Suster Desti. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Pagi dengan Ibu Suci. Dengan bayinya siapa namanya Bu? Bayinya dengan Dila Ibu. Dila, umurnya berapa? Umurnya 3 bulan. 3 bulan. Rencananya mau ngapain Ibu sekarang? Ini vaksinasi rutin ya Bu ya? Vaksinasi rutin. Jangan bilang vaksin nanti Beda lagi. Beda lagi. Ini apa gimana? mau kontrol. Oh, mau kontrol ini. Iya, mau kontrol. Oh iya. Nah kalau mau kontrol sini Bu, kita coba timbang anaknya ya Bu ya. Oke. Ini buku KMS-nya ya Bu ya. Iya betul. Kita lihat dulu, kita baca benar bayinya. Bayi siapa namanya Bu? Anak Dila Ibu. Anak Dila. Oke. Ibu datang ke sini ya untuk menimbang, ya kan? Betul. Untuk kontrol aja ya. Berat badan, tinggi badan ya. Iya, Gitu. betul. Oke. Dikasih ASI eksklusif Bu? Masih Ibu? Masih. Nggak dikasih apa-apa kan? Belum. Belum. Oke. Nih, karena dia pakai anduk tebal ya, pakai selimut. Dan ini pempesnya kapan terakhir diganti Bu? Tadi habis mandi pagi Bu. Mandi pagi. Oh berarti ini belum basah ya Bu ya? Iya betul. Oke, jadi kita nggak perlu ganti. Dan selimutnya ini kita buka. Dan kita yakin timbangannya di angka 0. Setelah itu kita timbang ya. Kita letakkan. Kita lihat waktu lahir berapa Bu timbangannya, berat badannya? 3,5 ya Ibu? 3,5. Ini aslinya susah ya Bu ya. Sekarang berat badannya baru 3,5 Ibu. Oh berarti nggak naik ya? Iya. Ya. Nah 40 ya. Oke. Setelah itu kita taruh di sini ya. Nah kita ukur lingkar kepala. Di atas ya. Ini. 30. Oke, kita run ke bawah, kita di bawah keteknya ya. Nah, naik di atas putingnya kita ukur lagi ya, 26. Udah selesai, kita ukur. Seharusnya karena bayinya 3 bulan itu nggak perlu lila itu setelah 6 bulan baru diukur. Karena ini bayinya baru 3 bulan,
kita nggak ukur ya, karena ini untuk contoh, jadi saya contohkan ya. Kita ukur di lengan ya, nah kiri, ya, dengan kiri kan ini. Iya. Nah kita masukkan ya sampai kita lihatkan batasnya berapa. Oh 11 ya, ya gitu. Kalau di angka merah ini berarti kurang ya. Sudah selesai, nggak usah kalau di daftar tilik habis ukur timbang apa ditimbang catat timbangnya hafal kan, udah sekalian aja ibu ya. Kita sudah selesai bu ya mengukur berat badan, tinggi badan ya anak ibu ya. Untuk ukuran tinggi berat badannya anak ibu harus sering-sering dikasih ASI, jangan sampai minimal 2 jam sekali dikasih ASI, dan ibu juga harus makan yang proteinnya tinggi ya bu ya, biar ASInya banyak ya, biar cepat. Ini dimaklumi baru 3 bulan ya, nanti biar lebih cepat lagi ibu harus kasih ASI ya bu ya. Tapi dia nggak panas kan? Tidak. Nah untuk lingkar karena ada siang nggak usah ditutup ya. Untuk lingkar kepala dan lain-lain sudah normal ya bu ya. Ya kebetulan ya di daerah kutubnya. Ya, kita tutup aja, sudah normal. Dan ini saya sudah ya bu. Saya sudah isikan di sini. Setelah saya isi semuanya dalam batas warna hijau. Kalau di warna kuning ini ibu harus lebih ekstra untuk memberikan nutrisi pada bayi ibu. Sekarang perkembangannya masih normal ya bu ya. Dan ibu datang lagi ke sini bulan depan ya. Selain untuk mengukur mengukur rutin, juga untuk imunisasi ya. Bulan depan itu sekarang kan tanggal 27. Jadwal imunisasi ibu di sini tanggal 2. Jadi bulan depan itu tanggal 2 ibu ke sini untuk imunisasi ya bu. Nih. Terima kasih. Ya, dan selesai ya kan, saya udah terminasi ya kan, udah evaluasi dan sudah rencana tindak lanjutnya kan. Itu fase terminasinya adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Evaluasinya saya menyampaikan berat badannya tadi, dan rencana tindak lanjutnya imunisasi berikutnya ya. Sudah? Oke, udah.